Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya channel Vima Arif. Oke, kembali bertemu dengan saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Vima Arif. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi, memberikan edukasi atau pengalaman tentang cara menghitung masa subur. Menghitung masa subur atau untuk mengetahui siklus menstruasi teman-teman, itu sebenarnya berapa hari gitu. Karena kebanyakan siklus menstruasi itu yang normal itu antara 22 hari sampai dengan 35 hari. Nah, rata-rata siklus menstruasi itu 10-15% perempuan itu memiliki siklus 28 hari. Nah, kenapa siklusnya bisa kurang dari 22 hari atau bisa juga lebih dari 35 hari? Itu biasanya banyak faktor ya, teman-teman. Biasanya faktornya itu kayak ada faktor makanan, faktor pola makan, faktor berat badan, aktivitas, atau hormon. Itu juga bisa berpengaruh pada siklus menstruasi. Nah, udah ngomong nih panjang kali lebar. Sekarang kita belajar sama-sama bagaimana cara menentukan masa subur. Nah, ini sebenarnya masa subur itu baik yang 28 hari atau bahkan 35 hari, itu kesimpulannya kita ngambil di ovulasinya. Nah, ovulasi itu terjadi 14 hari sebelum menstruasi. Nah, supaya mudah nih cara menghitung siklus, berapa hari sih sebenarnya siklusnya punya aku. Nah, gitu. Dulu pengalaman saya pada saat kuliah, itu dari dosennya disarankan minimal menghitung 3 bulan. Jadi misal di bulan ini mensnya berapa hari, misal 7 hari atau 8 hari atau 6 hari, itu dihitung, dilingkarin, ditandain di kalender. Nah, nanti di bulan berikutnya juga ditandain lagi, ditandain sudah, maksudnya tanggal berapa mensnya. Nah, nanti dari situ bisa menentukan berapa hari siklus menstruasinya. Nah, setelah sudah tahu nih siklus menstruasinya, nah kapan waktu yang tepat untuk dilakukan pembuahan. Nah, bahasanya pembuahan ya. Nah, waktu yang tepat itu pokoknya ngambil dari 14 hari sebelum menstruasi. Seperti itu ya. Nah, nanti dari ovulasi itu diambil 2 hari sebelum dan 2 hari sesudahnya. Pokoknya selama 5 atau 1 minggu itu boleh berhubungan kalau misalkan mau program gitu ya.
Ingat, perlu diingat, ini hanya untuk yang sudah menikah. Ini hanya untuk yang sudah menikah ya teman-teman. Jadi ngambil di pas ovulasinya itu 14 hari sebelum menstruasi. Dan ambil selama 1 minggunya itu. Misalkan nih saya ngasih contoh, misalkan nih ya, misalkan siklusnya 28 hari, misal contoh nih 28 hari di sini. Berarti kita ambil 14 harinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jadi di sini. Ini kalau misalkan 28 hari. Nah, kapan? Ini masa puncaknya ya, masa ovulasinya. Ovulasi. Nah, ini masa ovulasinya. Kemudian ngambil di sini sama di sebelah sini. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan dia punya siklus 28 hari. Nih, kalau misalkan dia punya siklus 28 hari seperti ini. Nah, terus gimana kalau misalkan dia 35 hari? Misal contoh, misal dia mensnya di sini atau di kan 31 2 3 4 5. Nah, misal contoh di sini. Misal dia berarti kalau 35 hari anggap aja di tanggal 27 dia mens. Ini beda cerita ya, beda case. Ini case-nya kalau misalkan 35 hari. Kalau 35 hari, tinggal misal berarti nanti mensnya misal di tanggal 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ngambilnya berarti di sini. Seperti itu. Pokoknya masa ovulasi itu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Gitu ya. Terus kalau misalkan ini juga bisa menentukan jenis kelamin. Kalau misalkan pas masa pembuahannya, pas berhubungannya itu di masa ovulasi itu ada kemungkinan jenis kelaminnya nanti anaknya laki-laki. Sebelah sini. Nih, kalau perempuan nanti biasanya di tanggal 16 atau 17-nya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh menentukan masa suburnya selain dari kalender ini, juga bisa dilihat dari ada alatnya itu namanya Ovotest. Itu juga bisa menentukan masa subur. Nah, terus selain itu juga bisa dari USG, misal lagi program ke dokter, bisa sambil konsul, nanti dari situ ketahuan sel telurnya itu seperti apa, udah siap dibuahi apa belum. Nah, terus bisa juga dari lendirnya itu yang tebel, yang benar-benar tebel itu biasanya menentukan masa suburnya gitu. Nah, kemarin itu pengalaman saya pada saat program hamil itu bener-bener saya bener-bener ngitung siklus saya itu seperti apa siklusnya itu. Jadi pas saya udah selesai kuret waktu itu langsung tahu, misalkan oh berarti udah siap nih, sambil nunggu obat-obatan, sambil nunggu vitamin, pemulihan diri lah ya, memperbaikin diri. Misalkan kayak udah minum vitamin, suami istri udah minum vitamin, terus oh berarti sepertinya udah siap nih kalau misalkan insya Allah diberi hamil lagi gitu. Jadi pas masa ovulasinya itu bener-bener di situ berhubungan, dan memang ini bener anak saya laki-laki gitu. Nah gitu ya.
nanti saya nextnya akan memberikan informasi tentang macam-macam keguguran kali ya, yang sudah saya alamin itu. Semoga video yang saya share ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada yang salah, tolong mohon dikoreksi. Dan jangan lupa subscribe dan komen untuk support channel YouTube Vima Arif. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.